Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah dengan harapan apa yang akan kita pelajari hari ini bisa diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk hari ini kita lanjut bab berikutnya, yaitu tentang sistem pernafasan pada manusia. Jadi, bernafas itu merupakan kebutuhan vital bagi kita, manusia dan makhluk hidup pada umumnya. Maka dari itu, hari ini kita pelajari betapa pentingnya sistem pernafasan pada tubuh kita. Untuk kegiatan pertama hari ini, Bu Makrifah mau kalian melakukan praktek di rumah masing-masing dengan judul aktivitas mengamati frekuensi pernapasan. Apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah bernafaslah seperti biasa, kemudian hitung jumlah napasmu dalam 1 menit. 1 napas itu artinya 1 kali menghirup dan 1 kali menghembuskan nafas, itu dihitung 1. Kemudian yang kedua, ulangi langkah nomor 1 itu sebanyak 3 kali, lalu catat dalam tabel. Jadi kalian menyiapkan tabelnya terlebih dahulu, kemudian melakukan uji coba. Yang ketiga, hitunglah rata-rata frekuensi pernapasanmu dalam 1 hari. Nah, coba hitung berapa jumlah pernapasanmu dalam 1 hari. Misalkan gini, dalam 1 menit kalian nanti mendapatkan 20 kali nafas. Maka 1 jam sama dengan 60 dikali 20, maka menghasilkan 1200. Itu dalam 1 jam. Kalau kita hitung dalam 1 hari, maka 24 dikali 1200, kita akan mendapatkan hasil sebesar 28.800. Jadi dalam 1 hari kita itu bernafas, kita itu bisa menghirup bernafas sebanyak 28.800. Itu dalam 1 hari. Kalau 1 minggu berapa? Kalau 1 bulan sudah sangat banyak, apalagi dikalikan dengan umur kita yang sekarang atau sampai nanti kita sudah tidak bisa bernafas lagi. Maka dari itu perlu kita ketahui bahwasanya Tuhan telah menciptakan kesempurnaan berbagai sistem dalam tubuh kita. Salah satunya yaitu sistem pernapasan. Sistem pernapasan ini sangat penting bagi makhluk hidup untuk menghirup udara segar dan mengeluarkan udara hasil sisa pernapasan. Oleh sebab itu, maka selalulah bersyukur atas karunia Tuhan tersebut. Contohnya bagaimana? Salah satu contoh kita bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan organ-organ pernapasan kita. Anda pasti sudah tahu salah satu caranya seperti apa. Oke, kegiatan aktivitas ini dicoba. Nanti di tabel ini nanti silahkan difoto, dan fotonya nanti silahkan dikirim melalui penugasan KE3. Nanti Bu Makrifah buatkan tempatnya. Oke, selamat mencoba anak-anak. Kemudian kita lanjut materinya. Itu untuk awalan tadi, kalian bisa uji coba. Kita awali materi untuk sistem pernafasan pada manusia yang pertama. Apa sih itu pernapasan? Jadi kita biasa mengenal pernapasan itu dengan kata respirasi, yaitu proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Gas apa yang bertukar di dalam tubuh kita? Jadi ketika kita menghirup udara, maka gas yang masuk ke dalam tubuh kita itu sama dengan oksigen. Dan apa yang kita hembuskan itu juga berupa gas yang kita kenal dengan nama karbon dioksida. Nah, ternyata ada 3 proses dalam respirasi itu. Yang pertama adalah proses bernafas itu sendiri, atau bisa kita sebut sebagai ventilasi paru-paru. Seperti yang kalian lakukan tadi, uji coba nanti aktivitas itu kita sebut sebagai bernafas atau ventilasi paru-paru. Jadi proses menghirup udara itu kita sebut inhalasi atau inspirasi,
Dan menghembuskan udara atau membuang nafas itu kita sebut sebagai ekshalasi atau ekspirasi, yang melibatkan pertukaran antara atmosfer atau udara bebas dengan alveolus paru-paru. Jadi proses kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida itu kita sebut sebagai bernafas atau ventilasi paru-paru. Yang kedua, ada respirasi eksternal. Eksternal, X itu luar, berarti pernafasan luar. Artinya pernafasan luar apakah dengan udara paru-paru, atmosfer dengan paru-paru tadi? Ternyata bukan. Jadi begitu udara itu masuk ke dalam paru-paru, respirasinya kita sebut sebagai respirasi eksternal, yaitu pertukaran gas antara alveolus paru-paru dengan darah dalam pembuluh kapiler paru-paru. Jadi respirasi eksternal ini terjadinya di dalam alveolus, antara alveolus dengan pembuluh kapiler yang ada di paru-paru. Yang ketiga ada respirasi internal. In itu artinya dalam, berarti respirasi ini terjadinya di dalam. Di dalam mana? Yaitu pertukaran gas antara darah dalam pembuluh kapiler tubuh dengan sel-sel jaringan. Kita di awal dulu sudah mempelajari bahwasanya unit terkecil dari makhluk hidup itu adalah sel. Jadi sel-sel di dalam tubuh kita itu juga melakukan pernafasan. Pertukaran oksigen dan karbon dioksidanya ini kita sebut sebagai respirasi internal. Baik, kita lanjut berikutnya. Kita kenali dulu alat-alat pernapasan pada manusia. Jadi yang pertama, alat pernapasan manusia itu ada rongga hidung. Paling luar ini ada rongga hidung. Dari rongga hidung di sini dilanjutkan ke tekak atau faring, bagian ini tekak atau faring. Kemudian dari faring udara itu akan masuk ke laring. Setelah faring ada laring. Kemudian dilanjutkan udara itu akan masuk ke trakea. Nah, dari trakea di sini trakea akan bercabang dua. Ada yang kita sebut sebagai bronkus. Ini bagian ini namanya bronkus. Dari bronkus akan masuk ke bronkeolus. Cabang dari bronkus ini namanya bronkeolus, yang nantinya muara paling akhir dari bronkeolus adalah alveolus yang bentuknya menyerupai anggur ini, dimana bronkus dan bronkeolus itu terdapat di dalam paru-paru. Oke, kita kenali satu persatu. Yang pertama adalah hidung. Nah, apa untungnya kita bernafas lewat hidung? Padahal kita tahu kita juga bisa bernafas lewat mulut kan, Bu? Ternyata kalau kita amati, bernafas lewat hidung dengan bernafas lewat mulut itu kira-kira lebih sehat yang mana? Kalian bisa coba sekarang. Coba ambil udara melalui hidung. Kalau sudah, coba yang kedua ambil udara melalui mulut. Sama enggak? Mungkin rasanya sama, tetapi udara yang masuk ke dalam tubuh kita itu ternyata berbeda. Nah, kita pelajari yang pertama. Hidung ini merupakan tempat pertama yang dilalui oleh udara dari luar. Udara keluar masuk juga melalui rongga hidung. Jadi rongga hidung ini adalah alat pernafasan pertama atau paling luar, di mana dia terdiri dari dua lubang kanan dan kiri yang dibatasi oleh sekat hidung. Di rongga hidung kita temukan apa saja? Yang pertama, di rongga hidung itu akan berhubungan dengan rongga mulut. Artinya kadang-kadang kita bisa tersedak juga ketika kita makan jika kita kurang hati-hati. Kemudian yang kedua, fungsi dari hidung sendiri ini adalah udara ketika dia masuk ke hidung, maka dia akan mengalami 3 proses. Dia akan dihangatkan, dia akan dilembabkan, dan dia juga akan disaring. Nah, jadi ini tugasnya siapa? Nah, untuk
kalau kita raba hidung kita itu kan seperti ada rambut-rambut halus. Jadi rambut-rambut halus ini yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama udara. Kemudian lendir. Jadi terkadang di hidung kita ini tidak terkadang hidung kita ini selalu lembab itu karena adanya selaput lendir, di mana selaput lendir kemudian rambut-rambut halus itu tugasnya sama untuk menyaring debu-debu dan kotoran yang masuk bersama udara. Sedangkan yang menghangatkan, kok bisa dihangatkan Bu? Istilahnya gini, ketika kalian naik mobil ber-AC atau berada di dalam ruangan ber-AC, kita tahu bahwa suhu ruangan ber-AC itu sangat dingin. Kenapa udara yang masuk melalui hidung kita itu masuknya ke dalam tubuh kita itu juga tidak sedingin udara yang di luar? Karena prosesnya ketika kita bernafas melalui hidung, udara ketika masuk hidung itu juga akan dihangatkan oleh pembuluh-pembuluh darah. Maka udara yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan sama seperti suhu tubuh kita. Oke, ini untuk hidung. Kemudian dari hidung kita berlanjut ke yang kedua, yaitu ada faring. Faring ini dikenal juga dengan istilah tekak. Jadi yang bagian mana Bu? Yang bagian ini. Ini namanya faring. Nah, faring ini letaknya di bagian belakang rongga hidung dan lanjutan dari saluran hidung yang meneruskan udara ke laring. Faring ini merupakan rongga persimpangan antara saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Jadi di sini, nah kita tahu ini hidung, ini mulut. Jadi dia persimpangan antara saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Nah, dan saluran ke rongga hidung. Oke. Nah, di dalam faring ini terdapat tonsil atau amandel. Kalau kamu buka mulut di bagian sini, ini nanti kamu akan menemukan tonsil. Tonsil itu kalau kalian buka mulut kalian, nanti ada seperti benjolan dua di sisi kiri dan di sisi kanan. Itu yang kita sebut sebagai tonsil atau amandel, di mana amandel ini berperan pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Terkadang kalau kita mengalami infeksi atau radang, maka tonsil kita akan memerah. Oke, berarti kita sedang terinfeksi. Kemudian berikutnya dari faring udara itu akan berlanjut ke laring. Dari faring dia lanjut ke laring, atau disebut dengan pangkal tenggorokan. Nah, laring ini terdiri dari lempengan tulang rawan. Bagian dalam dindingnya digerakkan oleh otot yang bisa menutup glotis, yaitu lubang atau celah yang menghubungkan antara faring dan trakea. Kemudian di dalam laring juga terdapat selaput suara. Dia bisa bergetar jika ada udara yang masuk, atau dia akan bergetar jika dilalui oleh udara, maka orang tersebut bisa berbicara. Kemudian dia juga memiliki katup. Katup ini bisa membuka dan bisa menutup, yang kita kenal dengan istilah epiglotis. Selalu terbuka, menutup jika ada makanan masuk ke kerongkongan. Maksudnya seperti apa? Jadi istilahnya epiglotis itu seperti pintu, anak-anak. Pintu ini akan terbuka ketika kita berbicara, dan dia akan menutup ketika kita makan. Jadi maka kalau orang tua kita bilang, "Dek, Le, jangan makan sambil ngomong, nanti kesedak, nah engkau keselak." Kenapa bisa seperti itu? Ternyata bisa dijelaskan melalui ilmu IPA bahwasanya kenapa bisa begitu? Karena persimpangan di dalam laring itu sendiri dia memiliki epiglotis antara faring dan trakea. Di sini dia memiliki epiglotis. Epiglotis ini akan selalu terbuka
ketika kita ngomong dan dia akan menutup ketika kita makan. Maka kalau ketika kamu ngomong sambil makan, posisi epiglotis itu sedang terbuka, maka makanan yang harusnya masuk ke saluran pencernaan, dia salah jalan. Harusnya masuk ke pencernaan, dia masuk ke saluran pernafasan. Jadilah efek tersedak. Itu epiglotis. Kemudian oke, ini gambaran epiglotis. Dia bisa membuka dan dia bisa menutup. Yang bagian atas ini namanya glotis. Oke. Dari pangkal tenggorokan kita lanjut ke trakea. Trakea atau yang kita kenal dengan istilah tenggorokan atau batang tenggorokan. Jadi tenggorokan ini berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih berapa ya? Kurang lebih 10 cm. Kurang lebih 10 sampai 12 cm dengan lebar kurang lebih 2 cm. Itu trakea kita. Dimana trakea itu terdiri dari 3 lapisan. Nah, dia terdiri dari 3 lapisan. Ada lapisan epitel. Yang pertama ada lapisan epitel bersilia dan berlendir. Ini lapisan yang paling dalam. Bersilia dan berlendir ini lapisan yang paling dalam, di mana di sini fungsi dari silia sendiri ini pada dinding-dinding trakea untuk menyaring benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Misalkan tadi di hidung sudah disaring, kok ternyata masih ada yang ikut lolos saring, maka dia akan disaring ulang pada batang tenggorokan. Kemudian ada lapisan tulang rawan. Yang kedua ada lapisan tulang rawan yang berbentuk cincin di bagian tengah, serta lapisan luarnya ada jaringan ikat. Mana tadi? Coba kalau kita amati lagi gambarnya, kita cari lagi. Nah, ini bentuknya kan menyerupai cincin. Oke, itu trakea. Dari trakea, kemudian udara itu akan berlanjut ke bronkus. Ini trakea, ini bronkus, ini bronkeolus. Nah, bronkus ini merupakan cabang batang tenggorokan yang jumlahnya sepasang, yang satu ke arah kiri, yang satu ke arah kanan. Nah, percabangan bronkus ke arah kiri ini biasanya lebih panjang dan sempit. Sedangkan yang ke arah kanan itu lebih lebar. Hal ini yang menyebabkan kadang-kadang paru kanan ini lebih mudah terserang penyakit daripada paru-paru bagian kiri. Di bronkus itu udara diapakan, Bu? Sama. Jadi pada trakea, pada bronkus ini udara juga masih tetap mengalami penyaringan. Kemudian dari bronkus dia berlanjut ke bronkeolus, di mana saluran akhir dari bronkeolus ini adalah alveolus. Kita naik lagi. Saluran paling akhir itu alveolus. Jadi ini namanya alveolus. Alveolus ini merupakan saluran akhir dari alat pernafasan. Dinding alveolus ini banyak mengandung kapiler darah. Nah, di dalam alveolus inilah terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi kalau ada pertanyaan, di organ manakah terjadi pertukaran gas? Jawabannya adalah terjadi pada alveolus. Kemudian organ pernafasan yang terakhir adalah pulmo atau paru-paru. Oke. Paru-paru merupakan alat pernafasan utama pada manusia ya. Jadi paru-paru ini merupakan alat pernafasan utama pada manusia. Paru-paru itu
diselubungi oleh selaput elastis yang kita sebut sebagai pleura. Jadi pelindung dari paru-paru itu kita sebut sebagai pleura. Di mana letak dari paru-paru? Paru-paru itu kita temukan di dalam rongga dada di atas diafragma. Diafragma itu apa toh, Bu? Diafragma itu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Itu namanya diafragma. Paru-paru sendiri itu ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Jadi paru-paru kanan ini tersusun dari 3 gelambir dan paru-paru kiri tersusun dari 2 gelambir. Pada paru-paru di sini terdapat bronkus, bronkeolus, dan saluran paling akhir adalah alveolus. Maka alveolus inilah tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Maka betapa pentingnya untuk kita menjaga supaya agar paru-paru kita itu tetap sehat sehingga dia bisa bekerja secara maksimal. Oke anak-anak, untuk hari ini kita kenali dulu alat-alat pernafasan pada manusia. Kita lanjut untuk pertemuan minggu depan, yaitu tentang bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia dan gangguan-gangguan yang terjadi jika alat pernafasan kita itu mengalami penurunan daya kerja. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semangat belajar, semoga kondisi ini segera membaik sehingga kita bisa segera untuk tatap muka. Semangat selalu anak-anak. Baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.